Ya, oke guys. Ya, baik lagi sama gue karena data gak bisa bohong. Oke, hari ini Selasa ya, 21 November 2023 ya, IHSG dalam posisi ya turun ya masalah. Oke. Hari ini gue pengen bahas simulasi saham MPMX ya, John. Oke, gue akan bikin simulasi dividennya. Kalau lu invest 50 juta dari tahun 2015 ya, nah selama sampai tahun 2024 lah, tahun depan lah ya. Kira-kira saham lu akan jadi berapa ya? 50 juta nih ya. Jadi dalam jangka waktu 9 tahun. Ya, kita tertarik pengen lihat rate-nya. Kenapa? Karena MPMX ini secara dividen lumayan gede ya. Lumayan. Nah, untuk jadi bahan masukan juga ternyata kalau lo invest di saham yang dividennya lah gede. Ya, selama 9 tahun lu sebenarnya cuan atau enggak gitu ya. Kemarin sih gue udah bikin di Hexa ya. Di Hexa ternyata sangat cuan sekali ya. Naik bisa 288 kali dalam 20 tahun. Itu sekitar 31% bisa naik per year ya. Bisa sampai kayak gitu ya. Ya, nah kita mau lihat MPMX tuh ada di level berapa ya. Oke, tahun 2015 ya. Kenapa gue ambil data dari 2015? Karena dia baru tahun 2015 mulai bagi dividennya ya. 2000 ini dia nggak bagi nih. Nah, ya nggak bagi 2013, 14 dia nggak bagi. Ya, 15 dia baru bagi dividen. Nah, itu yang akan data gua pakai ya untuk MPMX ya. Sebenarnya ya guys, kalau lo invest di saham berdividen ya, di atas 5 tahun harus lo cuan. Pasti cuan, hampir pasti 99% lah, bisa dikatakan ya. Cuma lo modal sabar aja gitu loh. Cuma modal sabar aja. Return lo pasti berkali-kali lipat. Ini beggar yang secara aman gitu loh ya. Tapi kalau lo suka yang nggak aman gitu ya, cari-cari saham yang minta tumbal ya, ya saham-saham gorengan ya sah-sah aja. Mungkin satu dua kali berhasil ya. Takutnya takutnya nih lu sekali kena dalam kayak STRK ya 3 hari dagang lu minus 70%. Ya, takutnya lu langsung kena mental dan lu pensiun. Ya, setelah pensiun kena kena shock berat terus lu bilang semua salah BEI ya, salah BEI, salah OJK, terus salah apa lagi? Ya, terus habis itu ntar bilang saham itu adalah judi dan ya setelah karena udah sempat shock, shock cukup parah dari saham pindah ke kripto, di kripto loss juga, nanti pindah ke slot endingnya dan akhirnya ya akhirnya tambah boncos. Nah, maksud gua sebelum lo kena 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 mental sampai sejauh ini lebih baik dihindarin. Itu saran gue dari dulu. Ya memang gorengan terlihat menarik, tapi percayalah gorengan itu minta tumbal. Nggak ada gorengan nggak minta tumbal. Nggak ada John. Ya namanya Zero Sum Game itu minta tumbal. Gorengan itu minta tumbal ya. Kalau lu kebetulan lagi bukan lu tumbal ya nggak? Oke, hoki ya. Bukan gua tumbalnya nih. Tapi suatu hari lu coba-coba main gorengan terus suatu hari lu tumbal ya. Bisa jadi John ya. Oke. Ya, saham MPMX ya. Jika seandainya tokoh utama kita kembali ya, tokoh panutan kita semua John. Ya, John ceritanya punya 50 juta tahun 2015 ya. Masih terlalu deket, masih lumayan deket nih. Jadi kita nggak terlalu ngawang-ngawang terlalu jauh ya. 2015. Saat itu MPMX ada di harga 693 ya, sehingga si John bisa borong 72.150 lembar saham MPMX ya, atau sekitar 7.200 lot. Eh, 721 lot, betul ya. Saat itu MPMX membagikan dividen hanya kecil aja RP7 ya. Sehingga si John cuma dapat cash 505.000 ya. Yieldnya 1% doang. Terus dia bisa beli 728 lembar saham baru, cuma dapat 7 lot ya. Salah. 2016 MPMX ada di harga 458. Terus posisinya si John adalah 728.000 lembar. Sorry, 72.000 lembar. Dividen saat itu MPMX 17. Si John dapat cash 1,2 JT dan dia bisa serok 2.700 lembar saham baru. 2017 ya, MPMX ada 849. Posisi John adalah 75.000 lembar dan dividen MPMX saat itu 35 guys ya. 35 dan dia bisa membagikan dividen 2,6 JT ya. Sehingga si John itu bisa serok 3.115 lembar. Oke ya.
2018 ya posisi MPMX ada di 791 harganya. Si John posisinya 78.000 lembar. MPMX bagikan dividen 105 ya. RP 105, si John dapat cash 8,2 juta di yield 13% ya. Di sini udah mulai gede nih 2018 ya. 8,2 juta. Wah, si John senang dia bisa serok 10.000 lembar kali ini ya. Nah, sampailah di 2009 saat itu MPMX tembus ke harga 1.450 ya, posisi John ada 89.000 lembar. Dan MPMX nggak tahu kenapa dia dapat angin apa dia bagi dividen 480 ya. Nggak tahu ada angin apa bagi dividen sejumbo itu. Sehingga si John dapat cash gede banget ya, 42 JT ya, hampir setara waktu dia awal deposit tuh ya. Hampir setara banget. Sehingga dia dapat duit 42 juta dan dia bisa serok 29.000 lembar ya. Senang si John ya. Ya. Nah, ini termasuk yang lu bisa lihat ya. Sebenarnya kalau lu main dividen investing jangka waktu 5 tahun ke atas, harusnya lu cuan guys, berlipat-lipat harusnya. Ya, harusnya. Ya. Oh, yang penting lu sabar aja. Emang kalau baru 1 2 tahun kelihatan kayak kurang gitu. Tapi coba lu lihat 5, apalagi udah 10 tahun ke atas. 15 tahun, lu akan rasain dah. Lebih nyaman ketimbang lu main-main gorengan. Setiap hari lu harus uji nyali di sport sport jantung ya. Kenapa gue bilang uji nyali kalau main di gorengan, guys? Lu ijo aja, lu deg-degan, bingung TP-nya kan takut. Ini TP apa enggak ya? TP apa enggak ya? Itu aja lu ijo, lu udah nggak stabil emosi lu kan. Apalagi lu merah kayak orang yang kena STRK sekarang kena 70% 3 hari perdagangan minus 70% itu lebih lebih goncang lagi dia. Ya, jadi kan kalau main gorengan di hijau lu goncang, ya nggak? Mental lu terguncang gitu kan. Pas merah double combo, triple combo lah, goncangnya itu 3 kali lipat. Ya kalau lo nggak kuat orang-orang tuh bisa ya ini sedeng. Ya, kalau nggak kuat mental ya RSJ. Oke, dia bisa serok 29.000 lembar sehingga posisinya John sekarang ada di 118.000 lembar. Itu MPX Corona jebol ke 635 bagikan dividen RP 90 ya. Si John dapat ke 10 JT. Ini kemungkinan momen sekali-sekali aja dia bagi 480 ya. Nggak bisa terus-terusan ya. 10 JT dia bisa serong 16.000 lembar ya. 2021 si John posisinya 135.000 lembar dengan harga MPMX 829 dan saat itu dia bagikan MPMX 115. Si John dapat cash 15 JT guys. 15 JT dan dia bisa serok 18.000 lembar saham baru. Sehingga posisi dia 2022 dia bisa posisi dia adalah 154.000 lembar. MPMX di harga 1345 yang kemarin cukup gede nih waktu itu ya. Tahun lalu bagikan 180 si John dapat cash 27 juta. Ya dibagikan dia bisa gulung 20.000 lembar saham baru MPMX. 2023 tahun ini ya si John punya posisi 174.000 lembar. Harga 1.104 ya guys waktu itu. Kita berapa bulan lalu. Dia bagikan dividen 135 guys. MPMX. Dan lo dapat cash 23 JT ya. Si Johnnya dan si John bisa serok 21.000. Nah, gua berandai-andai di tahun 2024 ya IPS-nya kan udah kena sampai kuartal 3 nih laporan keuangan. Jadi udah lumayan bisa ketebak lah dividen tahun depan tuh ya. Sekitar 111, 14 udah bisa ketebak lah. Hampir bisa ketebak 114 ya tahun depan. Jadi kita andaikan sampai 2024 ya di harga sekarang 1015 sekarang MPMX dividen 114 ya tahun depan si John dapat 22 JT ya. Sehingga dia bisa serok 22.000 lembar saham baru. Jadi posisi si John tahun 2024 kira-kira ada di 218.000 lembar saham MPMX ya. Kalau lo pakai harga 1.000 maka duit John adalah 221 juta. Hanya dalam jangka waktu 9 tahun ya. 9 tahun berarti terjadi kenaikan berapa kali? 9 tahun ya. 50 juta berapa tadi? 221 juta dibagi 50 ya. Terjadi kenaikan sebesar 4,42 kali. Berarti 342% lu naik investasinya. Hanya dari dividen doang, nombokin dividen doang tuh. Gulung dividen doang. 342% atau 4,42 kali hanya dalam 9 tahun ya. Itu berarti per tahunnya
Per tahunnya itu CAGR kalkulator kita hitung. Satu 4,42 ya, 4 kali dikali 9 tahun. Berarti per tahunnya kenaikannya itu rate-nya di MPMX itu 17%, guys. 17%. Gede ya. 17% hampir di level Warren Buffett. Ini 17% mirip return-nya eh apa kemarin ya? Tunggu, tunggu. Ini mirip di return-nya, sorry, UNTR. Ya, mirip di return-nya UNTR. 17%. Nah, kalau BRI kan 27%, kena tuh 20 tahun ya. Per tahunnya naik 27%. Hexa sempat tembus 31 loh. Hexa, BRI. Mandiri kalau nggak salah 25% per year. Ya. Ini, nah kalau dilanjutin ya, dia sampai 20 tahun ya. Ini kan returnnya 17,9 ya. Oke, kita coba. Reverse CAGR kalkulator. Kalau dilanjutin, tadi kan duit dia terakhir berapa? 221 juta ya. Kalau dilanjutin 221 juta starting value, kenaikan berapa tadi? 17, wait, 17,95 ya. 17,9 lah ya. Kalau dilanjutkan sampai 20 tahun, berarti 11 tahun kemudian ya. Maka kira-kira duitnya si John dari 221 juta itu, kalau 17% per tahun ya, akan berubah jadi 1,3 miliar ya. 1,3 miliar. Kalau dilanjutin dengan rate segitu ke 11 tahun kemudian, 1,3 miliar. Berarti kalau 20 tahun berpotensi 1,3 kan. 1.352 dibagi 50 ya. 27 kali. Ya, dalam 20 tahun 27 kali lo kenakan dari MPMX ya, dari dividennya aja. Potensi lo ya. Ini dengan catatan bahwa MPMX rutin bagi dividen dan dia perusahaannya nggak delisting. Nah, rugi. Ingat ya guys, saham itu juga ada risiko. Ingat kalau perusahaannya bangkrut. Ya. Ini kalau emang 20 tahun ke depan MPMX masih ada dan rutin bagi dividen, iya berpotensi lo dapat return 27 kali atau 2.600% ya dalam 20 tahun ke depan. Ya, ya itu guys. Jadi MPMX. Jadi ternyata gue dari simulasi udah beberapa yang gue bikin ya. Ternyata faktor DPR itu ya, DPR dividen payout ratio semakin besar itu semakin bagus buat return lo. Investasi lo semakin cepat. Dan yieldnya juga semakin besar juga membuat lo semakin cepat gitu loh. Semakin cepat naiknya per tahun. Jadi usahakan cari yang DPR juga gede, yieldnya juga gede gitu loh. Ya, kalau bisa 10% ke atas ya. Kalau bisa yang 15%, 16 gitu kan. Ada nggak ada banyak. Ini kalau kalau MPMS kalau nggak salah sekitar 11% per tahun, 10 sampai 11% bisa juga ada. Hexa 16%. Kalau lu di harga sekarang, kalau lu masuk di harga sekarang lu bisa kena 16% tahun depan. 20%. Batu bara rata-rata masih banyak yang kena 20%. Masih ada di kinerja sekarang, Mas. Soalnya harganya banyak ngedrop-ngedrop. Nah, itu bisa jadi peluang buat lo. Ya, guys. Nah, oke guys, semoga simulasi MPMX gua bermanfaat ya dan bisa menjadi bahan acuan lo. Dasar semoga bisa membantu lo untuk di dasar pertimbangan gitu aja guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.